Halo guys, perkenalkan, aku Sehati Sormatani Tampubolon dari Universitas Negeri Medan, jurusan Matematika, Program Studi Matematika Murni, kelas B Stambu 2023. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang kenaikan timbulan sampah yang tentunya pada negara kita, Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, di negara kita, timbulan sampah itu naik setiap tahunnya. Oke, sebelum kita membahas kenaikan sampah setiap tahunnya, kita harus ketahui apa itu sampah. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi atau dibuang ke lingkungan. Berdasarkan definisi yang kita sebutkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sampah terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada sampah anorganik. Sampah anorganik itu merupakan sampah yang tidak dapat terurai. Contohnya plastik, kaleng bekas, dan lain sebagainya. Yang kedua itu jenis sampah organik. Nah, sampah anorganik ini merupakan kebalikan dari sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai. Contohnya itu sisa-sisa makanan atau dedaunan. Oke, selanjutnya kita akan membahas sumber-sumber sampah. Tentunya sampah tertimbul atau adanya timbulan sampah itu pasti bersumber dari beberapa tempat atau sumbernya dari beberapa macam. Yang pertama itu sumber sampah yang berasal dari pemukiman. Nah, ini contohnya pada bahan-bahan bekas atau perabot rumah tangga. Yang kedua, sampah yang berasal dari tempat-tempat umum. Yang ketiga, sampah yang berasal dari jalan raya. Yang keempat, sampah yang berasal dari perkantoran. Yang kelima, sampah yang berasal dari industri. Yang keenam, sampah yang berasal dari pertanian atau perkebunan. Yang ketujuh, sampah yang berasal dari pertambangan. Dan yang kedelapan, sampah yang berasal dari peternakan atau perikanan. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari adanya sampah. Dan ternyata sampah itu tidak hanya memiliki dampak negatif, tetapi memiliki dampak positif juga. Nah, apa itu dampak positif dari sampah? Yang pertama itu, sampah dapat dimanfaatkan untuk menimbun lahan semacam rawa-rawa dan dataran rendah. Yang kedua, sampah dapat dimanfaatkan untuk pupuk. Yang ketiga, sampah dapat diberikan untuk makanan ternak setelah menjalani proses pengolahan yang telah ditentukan lebih dahulu untuk mencegah pengaruh buruk sampah terhadap ternak. Yang keempat, pengolahan sampah menyebabkan berkurangnya tempat untuk berkembang biak serangga atau pengerat. Yang kelima, menurunkan insidensi kasus penyakit menular yang erat hubungannya. Selanjutnya, dampak negatif dari sampah. Yang pertama itu dampak terhadap kesehatan. Contohnya penyakit diare, penyakit jamur, penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan, cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai yang akan mencemari air. Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan. Yang pertama itu dapat menimbulkan pencemaran udara seperti polusi atau bau tidak sedap. Yang kedua, dapat mencemari air atau seperti sungai menjadi keruh, begitu. Yang ketiga, dampak terhadap sosial ekonomi. Nah, contohnya itu pada tempat-tempat wisata. Kalau seandainya tempat wisata kotor, pasti orang-orang luar daerah kita atau orang-orang luar tidak akan mau ke tempat wisata kita. Nah, itu bakalan mengurangi tingkat ekonomi kita, bakalan menurun. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang data kenaikan sampah di Indonesia. Oke, seperti yang kita tahu atau berdasarkan sumber yang kita dapat,
pada tahun 2018 kita mendapat atau kita memiliki jumlah sampah sebanyak 60 juta ton dalam 1 tahun. Nah, itu akan naik terus pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2019, jumlah kenaikan sampah kita 65 ton dengan persentase kenaikan 1,5%. 2020 menjadi 65,5 juta ton dan itu memiliki persentase kenaikan sekitar 0,7%. Yang keempat, itu pada tahun 2021 menjadi 66,5% dengan persentase kenaikan 1,5%. Dan pada tahun 2022 sebagai puncak meningkat menjadi 68 juta ton dengan persentase kenaikan 2,2%. Berdasarkan data yang di atas, kita akan membuat sebuah tabel membuat sebuah diagram. Nah, berdasarkan diagram itu kita dapat menemukan atau melihat bahwa provinsi yang menjadi sumber utama timbulan sampah itu merupakan Provinsi Sumatera, Jawa, DKI Jakarta. Ketiga provinsi ini merupakan provinsi sebagai penghasil utama atau penghasil sampah terbanyak tiap tahunnya terhadap negara. Jadi, maksudnya di sini bahwa Sumatera, Jawa, dan DKI itu merupakan penyumbang sampah terbanyak, bukan berarti bahwa provinsi lain tidak menghasilkan sampah yang banyak, tetapi dalam perbandingannya sudah sangat jauh, karena pada setiap tahunnya Provinsi Sumatera, Jawa, dan DKI Jakarta itu menyumbangkan sampah sebanyak berjuta-juta ton, sedangkan provinsi lain hanya beribu-ribu ton. Maka sebab itu disebutkan bahwa Provinsi Jawa, Sumatera, dan DKI Jakarta itu merupakan provinsi penghasil utama sampah yang ada di Indonesia. Baiklah, sekian pembahasan dari kenaikan data atau kenaikan sampah di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau datanya yang masih kurang tepat. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.